Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan resume dari buku rujukan yang diberikan oleh Bapak Mukhodam. Judulnya adalah The Confirmation of Scientific Hypothesis. Nah, sebelum kami masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama adalah Namira Putri Azizah, kemudian yang kedua ada saya sendiri, Gimarda Satya Trisna, dan yang terakhir ada Mozaika Asterisya Andin. Baik, untuk masuk ke pembahasan, untuk materi pertama dipersilakan. Baik, terima kasih perkenalannya, Imarda. Kita masuk ke materi. Yang pertama, di bagian pertama kita akan menjelaskan tentang the confirmation of scientific hypothesis. Jadi dalam ilmu pengetahuan diperlukan yang namanya konfirmasi. Pengetahuan itu apa sih gitu? Yang perlu dikonfirmasi itu apa aja gitu? Yang pertama ada pengetahuan tentang behavior, physical, biological, dan biological yang bersifat empiris. Dalam kata lain, diperlukan sebuah pembuktian untuk menyatakan sebuah statement mengenai sains tentang ketiganya, yaitu behavior, physical, dan biological, melalui proses-proses yang dinamakan proses observasi. Oke, lanjut. Dalam proses observasi itu ada 3 entitas dalam ilmu pengetahuan. Apa aja itu? Yaitu adalah entitas yang dapat diteliti dengan mata telanjang atau observational vocabulary. Lalu yang kedua adalah entitas yang dapat diteliti dengan barang-barang pendukung untuk meningkatkan kemampuan manusia, yaitu theoretical vocabulary. Lalu yang ketiga ada entitas yang ada di alam semesta sebagai dugaan dan tidak bisa diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung atau theoretical entity. Oke, lanjut. Dalam perkembangan empirisme atau setelah kita memastikan gitu, diperlukan yang namanya sebuah empirisme. Dalam perkembangannya empirisme atau sebelumnya maaf atau oke maaf kelewatan atau konfirmasi. Kalau misalkan sebuah data yang kita masuk ke dalam konfirmasi kan berarti diperlukan yang namanya sifat empiris. Dalam sifat empirisme ini perkembangannya ada satu tokoh yang sangat berperan penting, yaitu David Hume. Apa sih yang membuat David Hume ini sangat penting dalam perkembangan ilmu empirisme atau konfirmasi ini? Statement yang dibuat oleh David Hume ini sangat kontroversial di kalangan filosofis yang kemudian akhirnya dipecahkan oleh para kaum filosofis. Di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Sebelumnya, apa itu permasalahan atau kontroversial yang dibuat David Hume, yaitu adalah skeptisismenya tentang kausalitas, di mana pada zamannya David Hume ini dikenal sebagai filosofis yang tidak terlalu suka berpikiran ribet-ribet, yang akhirnya kaum filosofis sendiri ini berpikir kalau statement yang diberikan oleh David Hume menurunkan kodrat dari filosofis itu sendiri. Apa sih statement-nya? Statement-nya adalah David Hume menyimpulkan bahwa ilmu sains itu tidak jauh berbeda dan selalu berulang-ulang sesuai dengan kapasitas pemikiran manusia itu sendiri. Jadi seperti misalkan ilmu politik yang menjelaskan tentang bagaimana manusia itu bergantung satu sama lain. Tidak jauh dari sana, akhirnya ini disebabkan oleh pembahasan filosofis kaum-kaum terpelajar. Jadi pada zamannya pembahasan filosofis dari kaum-kaum terpelajar itu selalu mengambang pada hal yang tidak jauh berbeda. Jadi David Hume ini berpikir bagaimana kalau kita tidak langsung aja masuk ke dalam perintiannya. Kalau semua ilmu sains itu tidak jauh berbeda dan adanya pemikiran-pemikiran yang belum tentu bisa diempiriskan gitu.
Kita lanjut. Nah, permasalahan Hume ini akhirnya menyatakan bahwa adanya induksi. Apa itu induksi? Induksi adalah setiap fakta yang ada berdasarkan experience yang terus berulang, sebab dan penyebab harus dipertimbangkan. Jadi tidak semua experience bisa dijelaskan dengan sebab penyebab. Di sini dia menyepelekan bahwa di antara statement yang bersifat empiris itu selalu ada penyebab kausalitas. Seperti yang tadi saya jelaskan, David Hume ini mempunyai skeptisisme terhadap yang namanya kausalitas. Lalu kemudian penyelesaian dari kesalahan induksi ini kemudian penyelesaian dari kesalahan induksi ini dikemukakan oleh Hume, yang dikemukakan oleh Hume ini akhirnya dipecahkan dengan pembuktian sebagai berikut. Adanya keberhasilan dalam sains, lalu diperlukannya sebuah distilasi dan adanya intuisi induktif. Lalu juga ada sebuah isme yang dinamakan sebagai deduktivisme, ada juga justifikasi yang pragmatis. Jadi induksi ini akhirnya menimbulkan sebuah justifikasi yang bersifat pragmatis. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Namira. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai probabilitas. Jadi teori probabilitas ini muncul pada abad ke-17 saat Chevalier de Marais mengungkapkan sebuah pertanyaan mengenai permainan Pascal mendiskusikan masalah ini kepada matematikawan Pierre de Fermat. Begitulah awal dari teori probabilitas ini muncul. Boleh next slide? Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aksioma dari aturan dasar. Dari aturan pertama yaitu menjelaskan bahwa setiap probabilitas itu adalah bilangan yang unik antara 0 dan 1. Lalu pada aturan kedua dijelaskan bahwa jika A secara logika membawa B, maka probabilitas B per A sama dengan 1. Pada aturan ketiga yaitu jika B dan C saling lepas, maka probabilitas contohnya seperti probabilitas kartu hati atau spade yang sama dengan probabilitas kartu hati ditambah dengan probabilitas kartu spade. Pada aturan keempat yaitu probabilitas kejadian yang sama saja dengan probabilitas pertama dikali dengan probabilitas kedua mengingat kejadian pertama telah terjadi. Boleh next slide? Dari aturan dasar, beberapa aturan lain kemudian diturunkan yang sangat berguna untuk menghitung probabilitas. Pertama, ada aturan kelima, yaitu jika B dan C bebas, maka diberikan A. Lalu pada aturan ke-6, aturan ini juga disebut sebagai aturan negasi atau kebalikan dari aturan sebelumnya. Lalu pada aturan ke-7 yaitu disebut sebagai aturan general addition rule. Aturan ke-8 disebut dengan aturan total probabilitas. Selanjutnya pada aturan ke-9 itu kita memasuki aturan probabilitas yang memiliki aplikasi yang sangat spesial ke masalah dalam konfirmasi hipotesis yaitu aturan Bayes. Boleh next slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai the meaning of probability. Yang pertama dari classical interpretation. Konsep ini didefinisikan oleh seorang ilmuwan filsuf yaitu Pierre-Simon de Laplace. Definisinya berbunyi the probability of an outcome is the ratio of favorable cases to the number of equally possible cases. Laplace sangat memperhatikan dasar masalah dari definisi ini. Dalam rangka mengklarifikasi definisinya, Laplace harus mengatakan arti dari kemungkinan yang sama dan dia berusaha melakukan demikian dengan memberi prinsip ketidakpedulian atau principle of indifference. Namun ditemukan kesulitan yang menonjol berhubungan dengan principle of indifference ini yang menyebabkan adanya inkonsistensi. Walaupun di classical interpretation gagal untuk memberikan kepuasan definisi dari konsep probabilitas, itu tidak berarti definisi ini tidak berguna. Masalah kebohongan dan prinsip ketidakpedulian bertujuan untuk mengubah ketidaktahuan probabilitas menjadi nilai probabilitas. Selanjutnya ada the frequency interpretation. Menurut konsep ini, probabilitas dari suatu kejadian adalah proporsi waktu kejadian tersebut terjadi ketika eksperimen dilakukan dalam jumlah kali yang sangat besar.
Kesulitan utama dalam konsep ini adalah letak kepastiannya. Bagaimana menetapkan nilai-nilai probabilitas. Probabilitas itu variasinya berfrekuensi dapat digunakan dalam dua cara. Pertama, dia muncul dalam hukum statistika. Yang kedua, dia sering digunakan dalam membuat prediksi dari suatu kejadian atau kejadian yang terbatas. Dengan demikian, maka frekuensi interpretasi dan classical interpretasi sangat berbeda. Jika the classical interpretation menghitung bagian kemungkinan yang muncul, sedangkan the frequency interpretation menghitung anggota dari bagian tersebut. Selanjutnya ada the propensity interpretation. Konsep ini merupakan konsep inovasi terkini dalam teori probabilitas, walaupun sebelumnya Popper pernah mengatakan dengan jelas saat menghadapi satu kasus tunggal. Meski gagasan ini memiliki kecenderungan sangat penting dan bernilai, namun nyatanya gagasan ini tidak dapat memberikan interpretasi probabilitas yang dapat diterima oleh kalkulus. Selanjutnya ada the subjective interpretation. Probabilitas melihat banyak filsuf dan matematikawan memiliki sisi subjektifnya masing-masing. Sangat mudah untuk melihat secara langsung bahwa tingkat subjektif tidak memberikan interpretasi yang dapat diterima dalam kalkulus probabilitas. Oleh karena itu, tingkat prediksi melanggar kasus probabilitas matematikawan kalkulus. Pastinya tidak semua orang membuat kesalahan secara langsung, namun penelitian empiris secara luas membuktikan bahwa kebanyakan dari kita membuat berbagai kesalahan dalam menghadapi probabilitas. Secara umum, tingkat individu dalam keyakinan gagal untuk memuaskan matematikawan kalkulus. Selanjutnya ada personal probabilities, yaitu sebuah gagasan probabilitas yang berasal dari penilaian seseorang berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya mengenai suatu kejadian. Menurut Dashbook, seseorang memiliki incoherent yang rentan. Dashbook adalah aturan yang tidak melihat apapun hasil yang keluar, subjek tersebut tetap akan kalah. Personal probabilities dapat didefinisikan sebagai perangkat keyakinan yang koheren. Itu diikuti langsung dengan bahwa personal probabilities merupakan interpretasi yang dapat diterima kalkulus probabilitas. Namun hal ini juga menjadi masalah dalam konsep probabilities. Konsep ini memaksakan bahwa mereka koheren, bahwa mereka memenuhi probabilitas. Selanjutnya ada the logical interpretation. Menurut Rudolf Carnap, gagasan ini adalah degree of confirmation. Banyak filsuf yang merujuk ke logika probability sebagai inductive probability. Contohnya, jika dunia hanya terdapat 3 bola, yaitu A, B, dan C, maka bola yang mana yang akan berwarna merah? Jika kita memiliki bukti bahwa bola C adalah berwarna merah, maka akan mengubah perkiraan kita bahwa bola A berwarna merah atau sebuah bola lain berwarna merah. Karena sedang berusaha mengeneralisasi menyusun prosedur ini dengan cara yang akan memberikan definisi umum konfirmasi logis dalam bentuk fungsi konfirmasi yang akan berlaku untuk semua kasus di mana bukti memiliki hubungan logis dengan hipotesis. Namun Carnap sendiri sadar bahwa ada lebih dari satu cara untuk mendefinisikan fungsi konfirmasi dalam sistem, dan logikanya saja tidak dapat memberitahu kita mana yang harus dipilih. Bisa kita memilih konfirmasi yang sesuai tanpa tidak benar-benar sewenang-wenang tentang itu. Ini adalah masalah dasar dari probabilitas logical interpretation. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gimarda. Baik, terima kasih Namira atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu mengenai confirmation. Sebelumnya itu saya akan menjelaskan mengenai the Bayesian analysis of confirmation. Dalam bagian ini dibahas cara-cara instrumen probabilitas dapat membuktikan pernyataan ilmiah. Di dalam ilustrasi yang dipaparkan pada buku Bayes' Theorem atau Bayes Rule 9, selalu ada di setiap ilustrasinya untuk membenarkan sebutan dari the Bayesian Theory. Berbagai konsep probabilitas kembali dijelaskan untuk melakukan konfirmasi terhadap pernyataan ilmiah. Cara-cara ilmuwan juga dijelaskan menggunakan pendeskripsian matematik. Selain itu, terdapat juga penerangan terhadap tantangan atau pengujian Bayesianisme. Di dalamnya terdapat non-zero priors, probabilification versus inductive support, and the problem of old evidence. Nah,
Topik pada bagian ini secara keseluruhan adalah logika ilmiah. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa telah terdapat penjelasan atas karakteristik dan pola-pola kesimpulan yang menjelaskan pembuktian hasil ilmiah serta menyediakan dukungan terhadap hipotesis yang menjadi bagian utama dari suatu bidang ilmu ataupun lainnya. Bagian ini dimulai dari menjelaskan model-model dasar dari suatu pemikiran, seperti the hypothetico-deductive method, instance confirmation, dan induction by enumeration. Pembuktian atas suatu hipotesis ilmiah telah dijelaskan melalui kajian-kajian ilmuwan modern ataupun ilmuwan klasik yang konsep-konsepnya dijelaskan kembali pada buku ini. Hal ini tentu menjadi bagian penting bagi dalam penelitian yang sedang berlangsung dan suatu hasil sejenisnya yang diekspektasikan. Nah, next slide. Next slide. Nah, demikian presentasi dari kelompok 2 mengenai the confirmation of Probability. The confirmation of scientific hypothesis. Adapun kekurangan-kekurangan dari kelompok kami harap dimaklumi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.